Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar Burung Puyuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa usaha burung puyuh. Nah, analisa usaha itu terkait perhitungan secara ekonomi, secara keuangan. Bagaimana sih prospeknya usaha burung puyuh? Bagaimana sih keuntungannya, berapa besar nilai keuntungannya untuk beternak burung puyuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perhitungan, hitung-hitungan gitu. Oke. Langkah pertama, sebelum kita berbicara tentang analisa usaha burung puyuh, apa saja yang harus dipersiapkan pada budidaya puyuh petelur, apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama lokasi yang jauh dari pemukiman. Kemudian yang kedua yaitu terkait tentang ketersediaan air yang cukup melimpah. Kemudian yang ketiga yaitu akses mobilitas yang mudah. Nah, ketika kita ingin membuat usaha burung puyuh petelur ini, jika lokasinya ini dekat dengan pemukiman warga, pasti banyak yang komplain. Nah, jika lokasinya ini sudah jauh dari pemukiman, itu masih ada poin-poin lagi yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan air yang cukup melimpah. Karena apa? Ketika lokasinya sudah jauh dari pemukiman, ternyata sumber airnya jauh, nggak efisien ternaknya, nanti susah. Kalau mau kasih air minum harus berjalan berapa, harus mencari air dulu, berarti kan kurang efisien cara beternaknya. Kemudian ketika ketersediaan air yang sudah cukup, itu usahakan kualitas airnya itu sangat bagus, dalam arti air tidak tercemari oleh limbah. Kemudian kalau bisa diusahakan sumur bor. Itu kalau kita ada sumur bor itu enak, tingkat kandungan kolibasilusnya itu sangat minim, sangat rendah. Kemudian ketika sumber air sudah cukup melimpah, airnya itu sudah bersih, lanjut ke akses mobilitas yang mudah, maksudnya itu dekat dengan jalan. Kemudian ketika kendaraan masuk bawah pakan itu mudah, ketika kita mau kirim telur itu akses jalannya itu mudah, tidak sulit dilewati, itu lebih memudahkan kita untuk bekerja tentunya. Nah, gitu ya di sini. Nah, kita ulangi sekali lagi. Yang pertama, untuk persiapan usaha burung puyuh petelur, yang pertama yaitu lokasi jauh dari
pemukiman. Yang pertama itu lokasi jauh dari pemukiman, kemudian yang kedua itu ketersediaan air yang cukup melimpah, air bersih ya. Kemudian yang ketiga yaitu akses mobilitas yang mudah untuk mempermudah kita dalam mengirim telur atau membeli pakan, itu lebih enak, lebih efisien. Ini agak silang. Di sini cukup. Nah, itu adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum kita mendirikan usaha burung puyuh petelur. Lanjut. Ini saya posisi lagi di kandang ya, posisi ini juga saya perlihatkan posisi di kandang puyuh petelur, lagi asik makan burungnya. Mau dibuat jarak yang agak jauh tapi enggak kelihatan tulisannya nanti. Yang penting nanti saya tahu aja ya. Lanjut. Kemudian kita melakukan perhitungan ya, dari mulai kandang, kemudian bibit, pakan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita melakukan, setelah kita menganalisa lokasi, yang perlu kita persiapkan adalah kandang. Kandang puyuh petelur. Kandang puyuh petelur ini ada dua tipe ya, yang A kandang rak baterai, yang B kandang besar atau kandang atap. Nah, dari masing-masing kandang ini keduanya itu memerlukan biaya juga gitu. Jadi di berapa biaya kandang rak baterai? Biaya kandang rak baterai itu harganya kandang baterai. Kita ini analisa usaha puyuh petelur populasi 3.000 misalnya, 3.000 ekor. Kandang baterainya harga 3.500.000. 3.500.000 kali ini populasi 1.000 itu harganya sekian, 3.500.000. Kondisi baru kali 3 tadi, nah 3.000 kan kali 3 sama dengan 10.500.000. Baik, maaf tadi video sempat saya jeda karena
eh, suara saya tidak kedengeran sama sekali ya. Saya tadi lihat saya dengarkan videonya itu suaranya kurang keras ya. Lanjut kita lanjut ke ini, analisa usaha puyuh petelur populasi 3000. Yang pertama tadi adalah kita analisa biayanya ya. Biayanya yang pertama yaitu kandang baterai. Untuk per 1000-nya kandang baterai itu harganya 3.500.000. Kandang baterai 3.500.000 kali 3, karena populasinya 3000. Bisa dibantu menghitung, yaitu sama dengan 10.500.000. Kemudian kandang yang besar yang pakai atap itu, kandang besarnya itu ukuran kalau kita buatnya di desa itu dari bambu ya, dari bambu. Kemudian atapnya itu pakai esbes, pakai seng, pakai galvanis juga bisa. Kalau saya pakai bambu itu kurang lebih anggarannya itu 15 juta. Itu sudah sama tenaga kerjanya. Juta. Nah, setelah dari kandang baterai sama kandang besar, lanjut kita total berapa ini. Berarti kan 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 25 juta 500.000 rupiah. Ini adalah biaya kandang, biaya tetap atau biaya kandang. Nah, untuk perhitungannya, biaya kandang baterai ini untuk sampai kita beli baru kemudian kembali modal itu berapa periode misalkan. Karena puyuh petelur itu paling bagus 1,18 bulan atau 1,5 tahun. Biasanya untuk kandang baterai ini untuk skala 3 periode baru ganti kandang baru lagi. Untuk 1,5 tahun 1,5 tahun ini sama dengan 18 bulan. Nah,
masa intinya kandang baterai itu mengalami kerusakan itu 3 periode. Nah, 1 periodenya itu sama dengan 1,5 tahun atau 18 bulan. Nah, 18 bulan ini nanti dikali 3 periode. Kali 3 periode sama dengan 54 bulan. Untuk 54 bulan ini nanti 54 bulan ya. 54 bulan harganya berapa? 10.500.000. Berarti 10.500.000 kandang baterai dibagi 54 bulan sama dengan ini saya baru menghitung ya, 10.500.000 dibagi 54 bulan sama dengan 195.000. Per bulan. Per bulannya 195.000. Nah, 195.000 dibagi lagi 30 hari, dijadikan hari sama dengan 6.500. Itu dari kandang baterai. Jadi kandang baterai itu 6.500 per hari. Kita harus menyisipkan uang 6.500 per hari untuk bisa beli kandang baru lagi. Selanjutnya untuk yang kandang besar, yaitu 15 juta. Kandang besar 15 juta ini dibagi, biasanya itu bisa kuat sampai 10 tahun. 10 tahun berarti per tahunnya itu mau dibagi 10 tahun, per tahunnya per 1 tahunnya itu 1.500.000. Nah, kalau dibagi bulan berarti 125.000 per bulan dibagi 12 sama dengan 125.000 per bulan. Dibagi lagi 30 hari sama dengan 4.200 biayanya. Berarti 4.200 ini biaya dari kandang besar 4.200, ini ditambah 4.200 kandang besar sama dengan 10.700. Ini ya 10.700 dari
tidak jelaskan lagi. Ini 3.500.000 kandang baterai kali populasi 3.000, 10.500.000. Ini kondisi barang baru. Kandang besar menghabiskan 15 juta 10 tahun masa anunya, berarti 1000 dibagi 10 tahun, 1.500.000 bagi 10 tahun itu sama dengan 1.500.000. 1.500.000 dibagi 12 bulan, ini 12 bulan sama dengan 125.000, dibagi 30 hari sama dengan 4.200. Ini kandang baterainya biayanya 6.500 ditambah 4.200 sama dengan 10.700. Ini adalah penyusutan biaya tetap. Kita tulis nanti 10.700. Oke. Nah, itu adalah 10.700, itu adalah biaya kandangnya. Biaya penyusutan kandang 10.700 per hari. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu pakan dan bibit. Bibit per ekor itu 6.500 kali 3.000 ekor sama dengan 19.500.000. Pakan, dari biaya pakan pulet hingga bertelur itu 700 gram per ekor kali 3.000 ekor sama dengan 2.100.000. Kita pakai satuan gram berarti gram. Kemudian kita jadikan kilo, gram dijadikan kilo dibagi 1.000 sama dengan 2.100 kilo. 2.100 kilo. Nah, harga pakannya berapa? Sini harga pakan itu 7.300 per kilo. Ini pakan jadi ya, tinggal kalikan 2.100 kali 7.300 sama dengan 15.330.000. Noleh kakean 15
14.330.000. Ini sampai kondisi bertelur 29 kilo. Jadi di total ini biaya bibit ini ditambah ini sama dengan bibit ditambah pakan sama dengan 34.830.000. Ini adalah modal bibit sama pakan. Kemudian untuk perhitungan penyusutan bibitnya tinggal dibagi ini dibagi 18 bulan, dibagi 18 bulan sama dengan 1.935.000. Itu per bulan. Jadi untuk dibagi per hari sama dengan 64.500. Ini adalah penyusutan bibit dan pakan 64.500. 64.500 itu tadi adalah penyusutan bibit dan pakan, nanti ditambah dengan biaya penyusutan kandang 10.700. Biaya penyusutan bibit plus pakan 64.500 per hari. Kemudian operasional, biaya operasional ini terkait dari listrik plus air plus tenaga kerja. Listrik harian saya populasi 3.000 ini kurang lebih 14.000 ya, 14.000. Air plus listrik ini 14.000. Jadi saya ini 14.000, tenaga kerja 20.000. Total 34.000. Ini adalah biaya operasionalnya. Ini ditambah 10.700 dari biaya penyusutan kandang, ditambah lagi biaya penyusutan bibit dan pakan 64.500 sama dengan 109.200 rupiah. Kita bulatkan menjadi 110 aja.
Jadi untuk pemeliharaan populasi 3000 ini, biaya yang kita simpan per hari itu harus sekian. Nah, kenapa disimpan? Ini untuk periode yang akan datang, misalkan puyuhnya sudah akhir, itu kita mau beli bibit lagi sama pakan, itu sudah tercover dari uang simpanan ini. Jadi biaya penyusutan kandang plus bibit adalah 110.000. Lanjut, kita mulai ke produksi ini adalah modal yang kita save tiap harinya. Kemudian produksi, kita hitung dulu produksinya itu katakanlah 30 kilo per 3000. Harga pasar 30.000 per 30.000 harga pasarnya. Ini produksi per hari 30.000, jadi dikali 30.000 kali 30 sama dengan 900.000. Nah, untuk biaya pakannya per hari berapa? Pakan per hari, katakanlah satu ekor mengonsumsi 30 gram kali 3.000 ekor. Ini tahap ini sudah saya kali 30 ekor berarti 90 kilo. Kau Mbak, mulai mang 3.000 kali 30 gram sama dengan 90.000 gram. Kalau dibuat kilo dibagi 1000 sama dengan 90 kilo kali harga pakan tadi 7.300. Nah, 670.000 ini tadi ini adalah kita beli pakan, kemudian dikasihkan ke ternaknya, kemudian biaya yang kita keluarkan untuk pakan per hari. Biaya pakan per hari adalah 657.000, ditambah operasional dan penyusutan bibit pakan kandang 110.000. Sama dengan 767.000. Nah, ini adalah pengeluaran harian. Pengeluaran per hari. Jadi pengeluaran per hari itu ya ini 767.000. Hasilnya per hari berapa? Ini hasil
900.000 dikurangi 767.000 sama dengan 133.000. Ini adalah keuntungan bersih yang diperoleh. 133.000 kali 30 hari sama dengan 3.990.000. Ini adalah penghasilan bersih 3.990.000. Kemudian setelah ini puyuhnya akhir, setelah 18 bulan nanti puyuhnya kan di akhir. Nah, kita masih dapat bonus biasanya per ekornya. Puyuh akhir harganya 2.000 sampai 3.000 per ekor. Misal kok ini tadi burungnya tinggal 2.500 katakan, 2.500 ekor kali 2.000 rupiah sama dengan 5 juta. Ini bonus kita, bonus 1 periode, masih dapat bonus 1 periode plus penghasilan bulanan ini 3 juta, hampir 4 juta. Berarti misalkan 4 juta ini katakanlah ini ya dikali 3.990.000 dikali 18 bulan kali 18 bulan sama dengan 71.820.000 per 18 bulan, 1,5 tahun ditambah 5 juta plus ini jadi 76. Ini adalah penghasilan dari puyuh. Jadi ini adalah penyusutan per kilogram. Oke, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Langsung nanti kita ke video-video selanjutnya, yaitu cara penghitungan FCR, cara memilih begatul yang baik dan buruk, yang begatul kualitasnya baik itu bagaimana. Nah, nanti pada video selanjutnya. Penyusutan per kilo per hari. Ya, inilah dulu perhitungan secara jelimet untuk analisa usaha puyuh. Jadi untuk hasil dari populasi 3.000 kurang lebih 3.900.000.
ini tadi kan biaya kandang, kemudian bibit dan lain-lain itu dimasukkan sini per kilo per hari. Nah ini nanti kalau dikali 18 bulan itu sama dengan 59 juta 400.000. Ini adalah modal biaya kandang, kemudian pakan, kemudian bibit itu sekian, hampir 60 juta. Nah, setelah ini kita mau isi lagi, kita sudah punya tabungan 59.400.000 dalam waktu 18 bulan. Kita sudah akhir, kita jual koyonnya, misalkan sisa 2.500 ekor, kita dapat 5 juta. 5 juta ini masih bisa dimasukkan ini atau ini, keuntungan bersih jadi sekian, sampean masih punya tabungan sekian untuk periode selanjutnya ketika mau ngisi boyo lagi. Lanjut. Nah ini adalah perhitungan secara keuangan ya, secara ekonomi, bagaimana prospeknya usaha burung puyuh ke depan itu bagaimana. Nah sebelum kita memulai usaha burung puyuh, sebagus apapun produksi kita, yang sangat-sangat urgent, sangat penting, sangat perlu diperhatikan yaitu pemasaran. Punya pasar apa enggak ya? Jangan-jangan harga dikendalikan pasar, jangan-jangan harga dikendalikan bakul. Itu yang biasanya menyebabkan peternak rugi, terlebih-lebih sama manajemen pemeliharaannya. Nah untuk ketika saya mau membuat usaha burung puyuh itu, saya terlebih dahulu melakukan survei pasar. Saya survei pasar, saya datang langsung, Pak, ini saya mau ternak puyuh, gimana, mau beli telurnya apa enggak? Oke mas, mau. Kalau mau oke, kita dapat pelanggan satu. Rutinan ya Pak? Iya mas, rutinan. Oke, kita cari lagi sampai kebutuhan pasar kita cukup. Setelah kita cukup, kita baru memulai usaha tersebut. Setelah kita mulai, nanti setelah bertelur, kita tidak bingung cara menjual telurnya. Itu pemasaran. Kemudian yang kedua, ini sangat urgent juga, manajemen pemeliharaan. Nah ini SOP yang bagus itu bagaimana? SOP bagus itu yang bagaimana agar ternak kita bisa produksi maksimal, bahkan bisa bertelur per hari itu 30 kilo lebih. Bisa ketika manajemen pemeliharaannya ini dikuasai. Nah bagaimana itu nanti bisa dibahas di video selanjutnya, karena video saya ini bersifat edukasi agar usaha ndak puyuh saja. Mungkin perhitungan ini bisa dilakukan di usaha lain, contoh di usaha sapi, di usaha ayam broiler. Nah kebanyakan orang-orang itu tidak bisa meneruskan usaha ternaknya karena apa? Dia tidak ada biaya penyusutan kandang. Kalau tidak punya ini, otomatis is dead, nggak akan bisa continue. Karena apa? Dari hasil tadi yang 900.000 tadi itu mungkin sisa berapa? 133 ditambah 110.000. Ini semua uangnya
itu dihabiskan dibuat foya-foya. Kebanyakan seperti itu. Nanti Boyo sudah tua, sudah usia 12 bulan, keuangan tidak stabil. Ini pasti. Nah, inilah pentingnya kita memahami atau menganalisa usaha burung puyuh telur. Nah, ini kan tadi adalah biaya penyusutan kandang. Perhitungannya bagaimana? Ini saya hitungkan. Pertama adalah kandang besar. Harganya kita membuat itu dari bambu 15 juta. Kandang baterai 10.500.000. Bibit itu 19.500.000. Pakan 15 juta berapa tadi? 15 juta berapa? 15.330.000. Ini ditambah semua. Totalnya adalah 60.330.000. Nah, tadi di sini ini ada uang simpanan sebesar 59 juta berapa gitu. Nah, plus akhir kan dapat bonus lagi itu 5 juta. Nah, ini ditambah itu sudah 64.500.000 misalkan. Nah, jadi ini yang biaya tabungan tadi dikurangi ini itu masih selisih 4 juta. Masih selisih 4 juta. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen keuangan, manajemen analisis usaha. Ya, semoga bermanfaat untuk saya sendiri terutama, dan untuk rekan-rekan yang lain, untuk dulur, sahabat, untuk dulur atau sahabat penggemar channel Belajar Burung Puyuh. Saya rasa ini adalah perhitungan secara matang dan tidak semua orang itu bisa memberikan keterangan seperti ini. Ini sifatnya rahasia sebenarnya. Karena apa? Sebesar apapun usahamu, usaha apapun itu, perhitungannya itu harus detail, harus rinci, harus bagus lah pokoknya. Nah, ketika kita sudah bisa menghitung ini semua, lanjut ke manajemen pemeliharaan. Nah, manajemen pemeliharaan itu ya tidak sekarang bahasnya, mungkin kapan di lain waktu atau bagaimana. Ini enak kok. Ini baru populasi 3.000. Kalau kita populasi 6.000 wis bagus, keren. Bisa kurang lebih mendapat 8 juta ya per bulan. Usaha di desa penghasilan 8 juta. Wow, luar biasa.
video analisa usaha puyuh telur. Lalu lanjut kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam beternak burung puyuh petelur. Ini kalau Anda ingin manajemen pemeliharaannya bagus, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam beternak burung puyuh petelur. Yang pertama yaitu dari bibit. Yang kedua, pakan. Yang ketiga, manajemen pemeliharaan. Anda ketika beternak burung puyuh, bibit bagus, pakan bagus, manajemen pemeliharaan buruk, gagal. Saya jamin gagal. Bibit kurang bagus, pakan bagus, manajemen pemeliharaan bagus, sama Anda juga pasti akan gagal. Bibit bagus, manajemen pemeliharaan bagus, pakan kurang bagus, sama Anda juga pasti akan gagal. Nah, agar kita tidak gagal dalam usaha budidaya burung puyuh petelur, yaitu kualitas bibit harus baik. Kualitas bibit jelas dari mana asalnya, jenisnya apa, umurnya berapa. Nah, nanti cara-cara memilih bibit yang baik itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan pakan itu harus bernutrisi yang berimbang, bukan yang berprotein tinggi. Burung puyuh sama kasih konsentrat protein di atas 34, maka produksinya juga hancur, puyuh akan diare dan rentan pada kematian. Jadi pakannya itu harus kualitas juga, nutrisi berimbang. Yang ketiga yaitu tentang manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan itu bagaimana sih maksudnya? Contoh, saya pagi jam 6 pagi sudah tak kasih pakan, kemudian pagi-pagi setelah kasih pakan, kandang tak bersihkan, lantai tak sapu bersih, air tak plong agar air fresh, selalu fresh dalam keadaan baik. Nipel diceki nipelnya, kemudian sudah selesai, jangan lupa pemberian vitamin agar tidak stres atau kebutuhan feed aditif lainnya. Bisa dilakukan secara rutin. Kemudian untuk panen telurnya, misalkan panen jam 7 malam, ya jam 7 malam terus, jangan sampai kemarin jam 7 malam, jam 10 kemudian besoknya pagi, jangan sampai seperti itu, karena itu bisa menyebabkan stres terhadap ternak kita ya, bisa menyebabkan stres terhadap burung puyuh. Ketika ketiga faktor ini sudah Anda kuasai, ini adalah indikasi-indikasi kegagalan
ketika kita sudah bisa mengcover 3 ini tadi, insya Allah produksi puyuh Anda itu sehat, produksi tinggi, kematian rendah, dan juga pastinya menguntungkan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau bisa tentang sanitasi, tentang biosecurity, tentang keamanan dan kenyamanan ternak tersebut. Ternak tidak nyaman, ya tidak bisa dia tidak bisa tidak bisa produksi secara maksimal. Harus nyaman ternaknya. Ini adalah video yang sangat bermanfaat menurut saya, yang terkait membahas tentang keuangan, tentang manajemen pemeliharaan, tentang kesehatan hewan. Wow, luar biasa. Untuk bagaimana kita bisa melihat konsumsi pakan puyuh itu mengkonsumsi pakan berapa, kemudian jadi telur berapa kilo, itu ada rumusnya. Nah, namanya itu feed conversion ratio atau yang disebut dengan FCR, feed conversion ratio. Misal puyuhku tak kasih makan 2 kilo, ternyata bertelur 1 kilo telur pakan, berarti ini bagus. Tapi jarang-jarang, biasanya itu pakan 2,5 kilo puyuh, produksi telurnya itu 1 kilo, biasanya seperti itu. Oke, telur mungkin kurang lebihnya ya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang berkenan, atau melalui video ini dengan penjelasan saya yang kurang maksimal, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalau saya sempat membalas ya saya balas komentarnya, karena saya sendiri juga sambil bekerja, enggak fokus di puyuh saja. Saya kan profesinya juga sebagai petugas penyuluh lapang di ayam broiler. Jadi manajemennya itu kurang lebih untuk unggas ya hampir sama sebenarnya, tinggal kita itu harus peka terhadap ternak yang kita miliki, harus ringan tangan, suka ngecek puyuh yang di kandang gitu. Terkadang kita nggak tahu, kadang kemarin di video kemarin tuh ada yang nipelnya sumba, tak tinggal kerja puyuh mati 80 ekor lebih, 85, langsung kondisi produksi drop. Itu cara penanganannya bagaimana itu nanti kita buat videonya. Untuk video kematian, untuk penanganan ketika nipel sumbat itu bagaimana caranya, sudah ada di video saya, bisa dilihat. Waspada kematian tinggi itu, yang berjudul waspada kematian tinggi. Oke, dulur belajar burung puyuh, langsung kita ini. Kemarin saya juga habis melakukan pembelian kandang lagi ya, untuk persiapan nambah populasi. Ini adalah hasil produksi populasi saya, itu tinggal 2700-an. 2700 itu bisa produksi per hari itu 29 kilo sampai 30 kilo, segitu produksinya biasanya. Ini adalah kondisi kandang bekas ya, tapi masih layak pakai menurut saya. Ini jenis kandang merbau, lumayan untuk harga. Kenapa saya pakai kandang yang bekas? Ini bekas kandang sapi dulu kena covid, aku guling tandun air saya 1100 liter.
kena covid guling, akhirnya saya buat usaha pakan guling juga. Kena perizinan ya, akhirnya berputar lagi cari usaha yang lain. Kandang puyuh bekas, untuk harganya biasanya lebih murah ya dulur ya. Harganya itu kisaran 1.700.000 sampai 2.300.000, sekitar segitu. Kemarin sudah dibersihkan. Ini adalah penampungan kotoran telur, dibuat pupuk jagung loh, jagungnya subur telur. Ini penanganan limbah, nanti bisa dikasih tahu bagaimana caranya penanganan limbah puyuh petelur agar limbahnya itu bisa bermanfaat. Saya alas pakai triplek untuk memudahkan saya dalam membuang kotoran. Nanti kita ulas lebih banyak lagi video-video yang kita makin. Ini adalah mixer. Dulu saya produksi pakan sendiri dulu, kemudian tak jual, mesin cetak peletnya tak jual. Ini gudang pakan saya. Dieselnya tenaga solar. Ini tempat wadah telur, itu BKK, itu masih 2 sak itu BKK. Itu mesin pengering pakan. Nanti kalau Anda mau bikin pakan campuran, bisa saya buatkan videonya tentang formulasi pakan puyuh petelur yang bagus dan juga bisa produksi stabil. Nah, saya membuat pakan. Kenapa saya tidak mau menyampur pakan puyuh petelur? Karena waktu saya itu kurang efektif menurut saya, karena saya sambil bekerja, waktu sedikit ya, nggak cukup lah. Kalau buat pakan jadi kan enak, tinggal ngasih pakan. Puyuhnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, produksi alhamdulillah bagus. Ini saya pakai kandang bekas semua ya, karena keuangannya terbatas. Ini adalah kandang karantina. Minumnya habis dulur, kasihan. Ini adalah kandang karantina dulu. Setiap puyuh yang sakit, yang lemas atau pincang, itu tak taruh di situ. Ini stres ini puyuhnya. Tapi masih hidup tuh. Biasanya lebih pulih terhadap penyakit. Kita cek nipelnya, ya tentu keluar airnya. Cek nipelnya. Telurnya ya lumayan lur, sangat besar loh. Telurnya besar. Biasanya itu kalau puyuh kekurangan kekurangan pakan yang bernutrisi berimbang, itu biasanya telurnya itu kecil-kecil, produksinya itu hanya nggak bisa maksimal. Jadi kita maksimalkan. Puyuhnya semua penting itu terengah-engah.
Nah ini nanti pada tanggal 7 akan ditambah populasinya, ini kurang lebih populasi 1100 ya, nanti akan ditambah. Nipelnya belum saya cek juga. Alasnya pakai ini. Kotorannya dijemur di sana. Cuaca sangat panas sekali dulur. Usahakan kalau membuat kandang itu di tempat yang dingin, sirkulasi udara yang lancar. Profil tank saya dulur itu masih ada atapnya, karena jangan sampai tandon air yang besar itu ada di luar atau langsung terkena sinar matahari, jangan sampai. Karena ketika suhu air itu panas, puyuh pun juga tidak mau minum. Akhirnya dehidrasi menyebabkan kematian. Kalau nggak kematian ya produksi telur turun, konsumsi makan pasti menurun. Nah itu ada tambahan kipas exhaust agar mendorong angin untuk sirkulasi udara, membantu sirkulasi udara. Oke dulur, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya dulur ya. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Kita sukses bareng, maju bareng dulur. Muda harus sukses dulur, jangan sampai kita bermalas-malas. Salam dari channel Belajar Burung Puyuh.